Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Adi Intan Dwi Septiana dari jurusan Sistem Informasi UPBJ Malang. Di sini saya akan melakukan praktikum untuk pemenuhan tugas 2 pemrograman berbasis desktop. Pertama, dalam tugas praktik 2 ini, kita memiliki 3 indikator untuk menilai hasil belajar sebagai mahasiswa. Lalu, pada soal tugas 2 ini diminta untuk membuat sebuah program Java mengenai aplikasi sederhana di sebuah restoran makanan. Pada indikator tersebut, kita harus dapat mengimplementasikan penggunaan tipe data, variabel, identifier, dan keywords pada kelas, objek, dan juga metode. Lalu juga pada penggunaan array string dalam metode. Lalu penggunaan struktur keputusan seperti if else if, switch case, nested if, dan juga mampu mengimplementasikan struktur keputusan seperti for each, will, dan juga do will. Nah, pada program Java untuk aplikasi restoran ini, kita memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, input menu restoran. Program harus memiliki data menu makanan dan minuman beserta harganya. Data ini dapat disimpan dalam sebuah array. Setiap item menu harus memiliki nama, harga, dan juga kategori. Apakah dia termasuk makanan dan juga minuman. Yang kedua, pemesanan. Program harus memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan dan minuman berdasarkan daftar menu yang ditampilkan sebelumnya. Pelanggan dapat memasukkan menu-menu yang ingin mereka pesan secara tidak terbatas. Hingga pelanggan memasukkan input selesai, maka pelanggan telah menyelesaikan pemesanannya. Dalam catatan ini, jika menginput nilai atau teks di luar dari pilihan menu restoran yang ada, sistem akan terus meminta input kembali. Jadi, kalau pelanggan belum menentukan selesai terhadap program ini, maka dia akan meminta terus penginputan pemesanan. Lalu poin ketiga, menghitung total biaya. Program harus dapat menghitungkan total biaya pemesanan berdasarkan item-item yang dipilih dalam jumlahnya. Total biaya keseluruhan pesanan ditambahkan dengan biaya pajak 10% dari total biaya keseluruhan dan biaya pelayanan sebesar 20.000. Selain itu, restoran juga menerapkan diskon atau penawaran khusus, yaitu diskon 10% jika total biaya keseluruhan pemesanan melebihi 100.000, dan juga penawaran beli suatu gratis satu untuk salah satu kategori minuman jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 50.000. Lalu untuk poin keempat, mencetak struk pesanan. Program harus dapat mencetak struk pesanan yang mencantumkan item-item menu yang dipesan, jumlahnya, harga per item, total harga per item, total biaya pemesanan, informasi pajak dan biaya pajak, dan biaya pelayanan. Jika ada diskon dan harga setelah diskon atau penawaran, tampilkan informasinya ke dalam struk pembayaran. Untuk poin kelima, adanya manajemen menu aplikasi. Program dapat memungkinkan terdapat 2 menu utama, yaitu menu untuk pelanggan memesan dan menu untuk mengelola menu. Untuk pemilik restoran agar dapat menambahkan menu baru, mengubah harga, dan menghapuskan menu di restoran. Navigasi menu dapat kembali ke menu parent sebelumnya, dan saat mengubah atau menghapus data akan memunculkan daftar menu dan kemudian menginputkan nomor menu tersebut. Jadi saat kita akan menghapus, dia akan memunculkan data menu tersebut dan kita dapat memilih menu mana yang akan dihapus. Lalu sebelum eksekusi, terdapat konfirmasi terlebih dahulu ke layar monitor. Jika sudah yakin untuk mengubah atau menghapus, pemilik restoran dapat menginput ya, kemudian akan kembali ke menu pengelolaan. Jika memilih ya, terdapat perubahan pada daftar menu. Jika tidak, maka tidak akan ada perubahan. Jadi, jika kita membatalkan perubahan atau penghapusan menu di sistem restoran ini, maka dia akan kembali ke menu utama. Lalu ada catatan, jika menginput nilai atau teks di luar dari pilihan menu yang ada, sistem akan terus minta input kembali. Jadi jika tidak termasuk dalam pilihan yang ada pada manajemen menu aplikasi ini, maka sistem akan meminta terus kode pada pilihannya.
Sini saya sudah membuat kode tugas 2 ya. Yang pertama kita akan membuat kelas menu. Di sini kelas menu berisi nama, kategori, nama, harga, dan juga kategori. Lalu ada juga kelas pesanan. Di kelas pesanan ini akan menyimpan nama, payahnya, harga, dan juga total. Lalu di sini juga membuat array menu. Lalu array pesanan dan juga tabel-tabel perhitungan baik seperti total biaya, diskon, pajak, biaya layanan. Karena biaya layanan sudah ditentukan, kita akan menggunakan langsung di sini total biaya dan minuman gratis. Kita akan membuat field di awal program, yaitu untuk menu-menu yang diinputkan berupa nama, harga, dan juga kategori. Kategorinya bisa berupa makanan dan juga minuman. Lalu setelah itu kita akan ke penampilan menu. Di sini saya membuat sebuah public tampilkan menu. Di sini kita akan menampilkan daftar menu restoran A. Jika pelanggan akan memesan sebuah makanan atau minuman, maka daftar menu ini akan tampil. Sini ditampilkan secara berurutan dari makanan juga minuman. Lalu di sini ada untuk pemesanan. Saya membuat pemesanan dengan jumlah pesanan, lalu memanggil tampilkan menu, dan di sini ada kondisi dual untuk pemilihan pesanan. Di sini juga ada kondisi jika belum memesan apapun, dia akan kembali ke menu utama. Lalu ada juga validasi angka untuk pemilihan menu yang akan dipesan. Lalu juga ada validasi range number. Jika nomor pesanan tidak ada pada sistem, maka dia akan mengeluarkan pesan nomor belum terdaftar. Juga untuk menginputkan jumlah pesanan banyaknya, lalu dia akan menambah ke jumlah pesanan, lalu memanggil hitung total dan juga cetak struk. Karena pada fungsi program tadi ada menu, pemesanan, dan juga menghitung total biaya. Setelah itu kita akan ke hitung total untuk pemesanan. Di sini sudah ada kodenya untuk menghitung jumlah pesanannya. Jika pelanggan akan menginputkan pesanan secara terus-menerus, dia akan bertambahkan di sini. Dan juga dia akan menghitung total biaya. Jika total biaya lebih besar dari 100.000, maka akan mendapatkan diskon sebesar 10%. Lalu jika ada pembelian di atas 50.000, dia akan mendapatkan promo beli 1 gratis 1 sesuai dengan nomor minuman yang dipilih. Dan jika ada validasi, yang bisa dipilih hanyalah kategori minuman. Di sini ada level, lalu di sini ada perhitungan untuk total pajak, yaitu total biaya kurangi total diskon, dan juga dikali 10%. Lalu ada total yang harus dibayarkan pelanggan untuk pemesanan yang dilakukan. Setelah itu ada poin 4, mencetak struk pesanan. Sini ada cetak struk. Di cetak struk ini kita akan
mencetak hasil pesanan yang diinputkan pelanggan. Untuk informasi yang ditampilkan itu ada subtotal yang belum dikurangi dengan diskon pajak dan juga biaya layanan, lalu ada total bayar. Lalu di poin terakhir ada manajemen menu aplikasi, di mana manajemen dapat mengelola menu di aplikasi ini. Mengelola menu di sini kita akan mengelola menu. Di sini ada 4 pilihan. Yang pertama ada tambah menu, ubah harga menu, hapus menu, dan juga kembali. Jadi jika manajer tidak menginputkan salah satu pilihan ini, maka sistem akan meminta kembali atau terus harus diisi dan tidak akan keluar dari program sampai dia diinputkan sesuai dengan kode yang sudah ada. Di sini ada penggunaan switch case. Untuk case pertama dia akan ke tambah menu karena sesuai dengan kategori yang sudah diberikan. Lalu case kedua dia akan ke ubah menu, case ketiga ke hapus menu, dan jika dia menginputkan kode 0 dia akan kembali, atau jika dia menginputkan tidak sesuai dengan yang ada di pilihan, maka dia akan mengeluarkan pesan pilihan tidak valid. Bisa melihat di tambah menu. Di tambah menu ini kita akan bisa melihat menunya. Kita akan diberikan inputan nama menu apa yang akan ditambahkan dan juga harganya, dan juga kita diperintahkan untuk mengisi kategorinya, apakah dia berupa makanan dan juga minuman. Jika dia setelah selesai menginputkan menu, maka akan mengeluarkan pesan menu berhasil ditambahkan. Setelah itu ke ubah menu. Di sini kita akan memilih menu yang akan diubah. Manajemen akan ditampilkan menu dari program yang sudah diinputkan sebelumnya, lalu dia akan diberikan sebuah pesan pilih nomor yang akan diubah harganya. Jika nomor tidak valid dia akan keluar, dan juga ada pertanyaan sesuai dengan perintah tadi, ada inputan ya untuk memvalidasinya. Apakah dia akan mengubah harga menunya, ya atau tidak? Jika ya, dia akan lanjut. Lalu setelah itu hapus menu. Di sini akan disajikan menunya terlebih dahulu. Lalu apakah dia yakin akan menghapus menu dengan kode tersebut? Jika tidak, menu akan kembali ke awal lagi. Jika berhasil dan lanjut untuk menghapus menu, dia akan mengeluarkan pesan menu berhasil dihapus. Lalu di awal menu atau program, di sini akan ditampilkan restoran A. Pilihannya ada 3: pemesanan, pengelolaan, dan juga keluar. Di sini digunakan kondisi switch case untuk pemesanan, pengelolaan menu, dan juga keluar dari sistem. Kita akan coba jalankan terlebih dahulu. Kita akan lakukan pemesanan. Saya akan memesan
pecel lele, lalu jumlahnya saya pesan 1, nasi goreng 3, lalu mie ayam 1. Setelah itu saya akan menginputkan minumannya. Saya akan memilih es jeruk, dua, dan juga jus alpukat 2. Karena saya sudah selesai, saya akan menginputkan selesai untuk menyelesaikan penginputan. Nah, di sini sistem sudah mendeteksi jika pesanan saya melebihi dari 50.000 atau 100.000. Dia akan memberikan pesan, saya mendapatkan 1 minuman gratis. Saya bisa memilih salah satu kategori minuman yang akan digratiskan. Saya akan milih es buah. Nah, di sini akan tampil struk pembayarannya. Ada subtotal, diskon, dengan pajak dan juga biaya layan. Juga ditampilkan total yang harus dibayarkan pelanggan setelah dikurangi diskon dan penambahan pajak juga biaya layanan. Setelah itu saya akan melanjutkan. Karena dia belum selesai atau keluar dari sistem, dia akan bertanya lagi, apakah Anda ingin pemesanan lanjutan, kelola menu restoran, atau keluar. Saya akan ke kelola menu restoran. Di sini saya akan menambahkan menu. Saya akan menambahkan bakso dengan harga 15.000, kategori kanan. Nah, di sini saya akan kembali. Saya coba pesan kembali. Nah, di sini sudah ada di daftar menu bahwa bakso ditambahkan ke sistem. Karena saya tidak jadi, karena hanya ingin mengecek saja, saya akan coba selesai. Nah, di sini ada pesan, jika kita tidak memesan apapun atau selesai, kita akan kembali ke menu utama untuk pilihannya. Jika saya tidak ingin memesan ataupun mengelola restoran, saya akan keluar dari sistem. Dan ada pesan terima kasih. Mungkin sekian penjelasan mengenai tugas 2 dari saya. Jika mungkin ada kekurangan maupun ada yang salah, mohon bimbingan dan juga arahannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.